apa itu sebenarnya saham? Jadi kita kan tahu kalau misal di dalam investasi ada berbagai macam aset kelas. Contohnya seperti yang kalian tahu ada emas, ada cash, ada obligasi, surat hutang, ada juga saham. Saham ini adalah kepemilikan dari perusahaan. Jadi kita punya bagian kecil dari sebuah perusahaan yang besar. Nah, perusahaan-perusahaan ini biasanya kita beli sahamnya adalah perusahaan yang listed atau perusahaan-perusahaan terbuka TBK. Perusahaan-perusahaan ini, kan ini perusahaan-perusahaan besar, tapi sebenarnya konsepnya sama. Mau perusahaan kecil itu juga ada saham, tapi kan kita mau beli saham publik ya, atau namanya public equity. Jadi kita beli saham perusahaan publik, perusahaan yang udah well known, yang besar, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi saham itu sebenarnya bukan cuma sekedar ticker ya. Kalian mungkin dengar apa itu saham, kalian langsung di otak kalian anggap lihat running trade, kalian lihat angka, ada grafik di sana. Saham itu hal yang pusing, ibaratnya kita ngomongnya kayak bahasa alien, ya kan? Kalian nggak ngerti apa itu bid, offer, tapi tenang aja. Saham itu sebenarnya sesimpel kita membeli sebuah bisnis. Tapi kenapa sih sebenarnya kita harus investasi di saham? Kenapa saham itu merupakan investasi yang sangat amat menarik? Karena saham itu memberikan kita imbal hasil return yang menarik dibanding aset kelas lain. Memang betul, saham itu volatil, bisa naik dan juga bisa turun. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, saham akan menghasilkan return yang paling tinggi. Nah, di sini gue akan coba kasih simulasi sederhana. Kayak kita misalnya bandingin antara kita investasi di saham sama kita nabungnya. Gue bilang saham itu dalam jangka waktu pendek 1-5 tahun kita nggak akan tahu mau dia naik, turun, jungkir balik, ke kiri, ke kanan gitu. Ya pastinya ke kanan ya. Tapi kita nggak ada yang tahu saham itu akan kemana. Kita nggak bisa prediksi saham itu kemana. Di sini gue akan contohin antara menabung dan juga investasi. Kita nabung doang nih, nabung 1 juta ya selama 20 tahun. 1 juta kali 12 kali 20, simple. Jawabannya 240 juta. Mungkin ada yang komen, bang itu ada future value-nya, inflasi segala macam. Ini kita hitung tanpa inflasi ya. Jadi 1 juta kali 12 kali 20, biar gampang kalian ngertinya. Itu hasilnya 240 juta. Tapi di sini coba kalian pause videonya ya. Kalian coba pikir, kalau misalnya diinvestasikan di pasar saham kita yang track recordnya 20 tahun terakhir itu 13% year on year. Ada yang tahu nggak dapat hasilnya berapa? Dengan uang yang sama, 1 juta. Apakah 400 juta? Apakah 500? Apakah sama 240? Nggak mungkin sama kan? Pasti lebih. Berapa? 300? 400, 500, 600, 700? Hasilnya adalah lebih dari 1,1 miliar.